Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas tentang majaz. Majaz itu kata Imam Al-Haramain, wal majaju, berikan contohnya itu imma an yakuna bi ziyadatin, bisa terjadi karena ada tambahan, au nuqsanin, atau ada dikurangin, au naqlin, atau dipindah, au isti'aratin, atau isti'arah. Di dalam ulumul Quran kita pernah membahas juga bahwa majaz dalam ulumul Quran itu kalimatnya minha ikhtisarul hadfu tarkul khabari fardun wa jam'un in yujaz an akhari wahiduha minal musanna walladhi aqala an didin lahu aw aksudi sababun iltifatun takriru ziyadatun taqdimun aw takhir. Jadi majaz itu di dalam ulumul Quran disebut adalah tarkul khabari, meninggalkan khobar, itu juga majaz. Min ikhtisarul hadfu tarkul khabari, membuang, itu nabar. Tarkul khabari, meninggalkan khobar, majaz. Minal musanna wahiduha minat, apa itu? Min ikhtisarul hadfu tarkul khabari fardun wa jam'un in yujaz an akhari. Ada kalimat yang mufrad dimajazkan sebagai musanna, bisa. An akhari wa fardun wa jam'un in yujaz an akhari wahiduha minal musanna walladhi, di satu jadi dari tasniyah itu bisa. Walladhi aqala an didin lahu aw aqsudi, atau kebalikannya. Sababun iltifatun takriru, bisa juga itu majaznya sebagai sebab ya, atau takrir, atau iltifat. Iltifat itu di dalam kalimat Al-Quran itu kadang domir itu berubah-ubah, kadang disebut jamak, kadang itu perubahan domir, itu disebut iltifat. Sababun iltifatun takriru, atau pengulangan. Ziyadatun taqdimun wa ta'khir, ziyadah, tambahan. Nah, itu juga ziyadah. Disebut sini disebut ziyadah. Taqdimu, mendahulukan, atau ta'khiru, atau mengakhirkan. Itu juga majaz. Dan disebut adalah ada tasbih, ada isti'arah. Isti'arah itu di dalam ulumul Quran disebut wahiyat tasbihun bila adati. Itu tasbih itu adalah isti'arah, itu tasbih tanpa ada adat. Wadaka kal mauti wa kal hayati fi muhtadin wa diddihi kamisli sabab kamisli hadaini kasya hadaini ja'a kasal khilaili. Nah itu. Atau bisa tasbih. Tasbih itu ada adatnya, penyerupaan tapi ada adat. Wa ma ala ishtiraki amrin dala, ada ishtirak, ada sesuatu yang dianggap sama. Penyerupaan kan berarti ada yang disamakan. Wa ma ala ishtiraki amrin dala ma ghairi wa ma ala syiraki amrin dalla ma ghairihi wa ma ala syiraki amrin dalla wa ma ala syiraki amrin dalla, gitu. Jadi ada ya isyirak, wa ma ala syiraki amrin dalla ma ghairihi
wa ma ala syiraki amrin dalla ma ghairihi tasbihu haitsu halla. Nah, kalau ada persamaan antara sesuatu dengan yang lain maka disebut tasbih haitsu halla. Wa syartuha huna qatiranuhu ma'a adatihi wa huwa katsirun wa qawa. Itu ada adatna, misalkan masih banyak di dalam Al-Qur'an itu penyebutan, ada penyerupaan itu, misalkan masalul, ada permisalan, itu ada masalul hayatid dunya kamain, itu adalah air itu atau kehidupan dunia dipermisalkan dengan air, itu majaz. Baik, kita baca fal majaju biziyadati, majaz dengan ziyadah, contohnya mislu qoulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, katanya kapnya itu adalah tambahan. Katanya sih begitu. Itu tidak banyak orang nggak sependapat. Kalau dalam Al-Quran itu kadang mereka yang benarnya bukan majaz, itu hakiki. Maksudnya nggak ada jadah kalau dalam Al-Quran. Itu yang ada itu katanya cuma silah. Maksudnya untuk taukid, untuk penegasan. Biasalah kalau orang persen. Kenapa disebut ka itu ziyadah katanya? Karena bisa kalimatnya baca gini, laisa mislahu syai'un. Laisa mislahu syai'un. Ya kan begitu kan? Laisa mislahu syai'un. Itu maksudnya makna sama. Laisa kamislihi syai'un. Makanya kapnya diapa tiada. Wal majaz bin nuqsani, bisa juga majaz itu dengan pengurangan, yaitu misal qouli ta'ala was'alil qaryah, tanyakan kepada kampung. Itu dianggap majaz karena kan masa kampung ditanya. Tapi kan ini ada kritikan. Ini kalau orang biasa, orang Arab itu kalau disebut tanyakan kepada kampung, itu maksudnya kepada penduduk kampung, itu ahlal qaryah. Was'al ahlal qaryati maksudnya. Itu kan ada nukson, dibuang itu. Karena kan kalau yang disebut menurut orang Arab yang membantah itu bukan majaz, karena kalau disebut kampung itu pasti ada penduduknya gitu. Kalau bukan penduduk kampung, kalau ada kampung gitu itu namanya bangunan-bangunan mati itu. Tuwan najaz bin naqli, kata majaz dengan naqli, contohnya kal go'iti fi ma yakhruju minal insan. Go'it dari apa yang yakhruju minal insan itu dianggap majaz bin naqli. Itu kata naqli karena al-go'it. Al-go'it itu apa sih? Sedang buang hajat kan. Nah itu sedang buang hajat, itu dianggap majaz kata bin naqli. Wal majaz bil istiarati, majaz dengan istiarah, contohnya lah ya qouli ta'ala jidaron yuridu ayyan qadd. Dalam surah Al-Kahfi kan. Jadi Nabi Khidir sama Nabi Musa itu datang ke suatu tempat. Maka begitu datang ke suatu tempat itu, mereka itu melihat jidaron yuridu ayyan qadda faqama. Nabi Khidir itu melihat ada suatu bangunan yang yuridu ayyan qadda, berkehendak untuk roboh. Faqamahu, maka beliau dirikan kembali itu bangunan mau runtuh gitu. Mau runtuh. Ini kalimat mau itu kayak manusia gitu kan. Ini kan bina. Ini kan benda mati, ini kan bangunan. Kok mau runtuh? Nah itu pembahasan gitu kan, pembahasannya biasa itu kita udah mau runtuh. Yuridu mau runtuh itu, ini bangunan mau runtuh, udah condong begitu mau runtuh kan. Tapi kok dianggapnya ini kayak manusia, kayak makhluk yang berkehendak itu gitu. Maksudnya itu disebut istiarah. Walaupun kalau orang paham, ya itu nggak perlu pakai majaz, itu kan udah paham itu mau runtuh itu karena memang begitu. Jadi masalah majaz ini masalah ikhtilaf besar di kalangan
ulama. Ini kita sampaikan ikhtilaf itu di kalangan ulama di dalam Al-Quran. Apa Al-Quran itu ada majaz atau tidak? Ada yang mengatakan tidak ada majaz sama sekali. Al-Quran itu semuanya hakiki, nggak ada majaz. Ada yang mengatakan di Al-Quran justru ada majaz ini gini-gini. Dan kalimat majaz sendiri kalimat baru, itu nggak dikenal zaman dulu. Makanya disebutnya itu orang Arab biasa begitu. Itu pembawanya itu istilah lah. Kalau bagi saya itu istilah sama aja. Di dalam zaman dulu orang Arab itu nggak dikenal itu namanya ini kalimat dhammah, kasroh, khafad, itu nggak dikenal. Jer nggak dikenal. Itu baru dikenal itu untuk mengenalkan konsep. Jadi inti yang pokok masalah adalah supaya bagaimana kita benar pemahaman, dan pemahaman kita dalam Al-Quran itu sudah jelas. Allah ada sampaikan dalam Al-Quran, Nabi menjelaskan dalam hadis, dipahami oleh para sahabat. Itu mereka sudah paham, itu udah, itu aja ikuti. Nggak perlu ribet-ribet. Itu aja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.